on. Move on, move bergerak, on hidup. Oke, di video kali ini aku pengen cerita tentang move on. Widih, lagi sekali, move on. Oke, kali ini aku pengen cerita soal move on. Move on, move on, move on. Move on dalam cinta-cintaan itu artinya pindah ke lain hati. Sebenarnya move on ini nggak cuma dalam hal percintaan aja, bisa juga dalam hal pindah kuliah, pindah sekolah, pindah ke lingkungan yang baru, pindah ke rumah yang baru, itu juga termasuk dari move on. Tapi di video ini aku khusus pengen bahas tentang move on yang ada kaitannya sama percintaan. Why? Karena banyak banget anak-anak zaman sekarang tuh yang masih terjebak sama masa lalunya. Masih banyak yang, kata-katanya sini gamon kali ya. Nggak bisa move on. Nah, kalian nih yang nonton video aku nih udah bisa move on nggak dari mantannya? Oke, jadi banyak banget orang-orang yang nggak bisa move on dari masa lalunya. Itu kenapa sih? Kok bisa kalian nggak bisa move on dari orang yang udah nyanyiin kalian, dari orang yang udah lupa sama kalian? Pas ditanya nih orang-orang yang nggak bisa move on, pasti jawaban mereka kayak gini. Aku sering keinget sama dia, aku nggak bisa lupa kenangan sama dia. Aku tuh nggak bisa hidup tanpa dia. Dia yang terbaik buat aku. Aku udah terlalu sayang sama dia. Dia belum bayar utangnya sama aku. Dan masih banyak lagi alasan kenapa orang-orang ini belum bisa move on sama masa lalunya. Sebenarnya gini nih, kalian galau, kalian sedih itu nggak masalah. Tapi yang masalah itu kalian terlalu berlarut-larut, terlalu berkepanjangan gitu loh. Sebenarnya nggak perlu gitu loh, terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Karena itu benar-benar nggak ada untungnya. Aku sendiri juga ngerasain, pernah ada di posisi kalian. Dan setelah aku pikir-pikir, itu nggak ada untungnya sama sekali. Nah, pertanyaannya sekarang nih, gimana cara move on? Di video kali ini aku pengen share gimana cara aku move on dan cara orang-orang lain move on yang pastinya ampuh buat kalian, tapi kalian emang udah niat buat move on. Oke, cara yang pertama itu kalian harus sadar kalau kalian itu berharga. Ini nih aku taruh di poin paling pertama, karena gini, gimana kalian bisa sayangin orang, gimana kalian bisa cinta sama orang kalau kalian sendiri nggak bisa sayang dan cinta ke diri kalian sendiri. Terus kalian harus ingat juga gitu loh, kalian itu berharga, kalian tuh punya value yang tinggi. Jadi jangan kalian terus-terusan galauin orang yang gak sadar kalau kalian tuh punya value. Jadi selalu ingat sama diri kalian kalau sebenarnya kalian itu berharga. Selanjutnya, hindarin stalk sosial media. Supaya kalian gak ingat-ingat sama si kampret ini, kalian jangan buka sosial media, jangan stalk Instagramnya si kampret. Kalau bisa nih, kalian unfollow atau enggak kalian block dulu si kampret supaya kalian enggak kepikiran gitu loh tiap ke sosmed, jempol kalian gatel pengen stalk si kampret ini. Udahlah, mending gak usah, hindarin aja. Yang ketiga, jangan bohongin diri sendiri. Ini penting karena kalau misalkan kalian suka atau sayang sama seseorang, ya udah jangan ngelawan hal itu karena itu wajar banget gitu loh. Yang salah, misalkan kalian suka atau sayang sama suami atau istri orang, itu salah banget. Yang keempat, cerita ke orang yang kamu percaya. Misal nih, kalian udah gak tahan sama perasaan dan pikiran kalian yang udah stres banget, kalian bisa nih cerita ke orang-orang yang bener-bener kalian percaya supaya kalian bisa plong gitu loh, supaya kalian bisa tuangin apa isi hati dan pikiran kalian. Karena kalau kalian pendem terus, itu bakalan jadi stres yang berkepanjangan. Yang terakhir, sibukin diri sama kegiatan. Nah, ini nih penting banget buat kalian. Kalian jangan terus-terusan ngurung diri di dalam kamar, karena itu nggak ada untungnya buat kalian. Mending kalian keluar kamar, kalian beraktivitas kayak biasa, kalian bisa kumpul sama teman-teman kampus, bisa mulai ngerjain tugas sama teman-teman yang lain, bisa kalian mulai ikut komunitas, bisa ikut eskul. Pokoknya sibukin diri sama kegiatan-kegiatan yang positif. Jangan sampai kalian diem di kamar, mojok, nangis, cuma pikirin si doi, itu bener-bener nggak ada untungnya sama sekali. Atau kalian bisa juga sibukin diri dengan olahraga, karena olahraga tuh banyak banget manfaatnya. Dan aku rasain juga kalau kita olahraga tuh secara nggak langsung tubuh kita ngeluarin hormon yang dimana itu hormon dopamin, itu bisa ngurangin rasa sakit di dalam tubuh diri kita. Dan hormon itu juga bikin efek seneng gitu loh, jadi kita nggak bakalan sedih-sedih terus. Dan ini bener-bener works banget. Pokoknya kalian bisa mulai olahraga ya paling 13 sampai 30 menitan lah. Oke, itu dia tips gimana supaya kalian bisa move on. Dan perlu kalian tahu, itu nggak instan, emang butuh proses.
Tapi dinikmatin aja prosesnya, nggak usah terlalu terburu-buru. Yang penting kalian emang udah ada niat supaya bisa move on. Karena buat apa gitu kan terus-terusan sama orang yang udah nggak peduli sama perasaan kalian. Kalau emang kalian ada cerita tentang gimana cara move on, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kali aja cerita kalian itu bisa bermanfaat buat orang lain yang ngebaca komentar kalian. Segitu aja ceritaku kali ini, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Aku terkadang suka bingung juga nih, pengen cerita apa ke kalian. Kalau emang kalian ada saran tentang cerita apa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you!